Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di mata kuliah Penatausahaan Bendahara. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan kas, rekonsiliasi internal, dan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Baik, pertama kita bahas terkait dengan penerimaan kas. Kepala Satker atau pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara memastikan bahwa penerimaan negara telah disetor ke kas negara dan atau telah disetor ke rekening yang dikelola bendahara penerimaan. Kepala Satker atau pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara melakukan pengamanan atas uang tunai yang ada di brankas bendahara penerimaan. Tujuan pemeriksaan kas adalah untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dengan saldo kas. Yang dimaksud dengan saldo buku adalah saldo catatan pembukuan dari bendahara penerimaan yang terdiri dari BKU, buku pembantu, dan BPAP. Sementara saldo kas adalah kas yang ada di dalam brankas bendahara dan kas yang ada di dalam rekening bendahara penerimaan. Pemeriksaan kas harus dilakukan oleh seorang bendahara minimal 1 kali dalam sebulan. Kemudian apabila ada pergantian bendahara atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Baik, saya ambil contoh format berita acara pemeriksaan kas bendahara penerimaan yang rutin dilakukan setiap bulan. Seperti halnya berita acara pada umumnya menunjukkan hari, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya berita acara tersebut. Kemudian berikutnya di situ disebutkan bendahara penerimaan dengan nomor rekening berapa, nomor rekeningnya bendahara berapa, kemudian posisi saldo BKU sebesar berapa ditulis nominalnya dan nomor bukti terakhirnya berapa. Kemudian ada 3 Romawi di bawahnya. Yang pertama adalah hasil pemeriksaan pembukuan bendahara. Berarti ini melihat saldo-saldo yang ada di dalam catatan bendahara. Yang A, di situ adalah saldo kas bendahara penerimaan yang terdiri dari kas tunai dan kas bank. Dijumlahkan berapa totalnya. Kemudian yang B, saldo kas tersebut pada A terdiri dari, nah ini berarti rincian menurut jenis penerimaannya. Misalnya saldo PNBP, saldo pihak ketiga, saldo BP lain-lain dan seterusnya dijumlahkan semuanya. Apakah terdapat selisih pembukuan antara A dan B? Kemudian hasil pemeriksaan kas. Di sini adalah benar-benar dilihat berapa sih kas yang sebenarnya ada. Di sini adalah yang A, kas yang dikuasai oleh bendahara, terdiri dari uang tunai di brankas, kemudian terdiri dari uang di rekening, sebutkan nomor rekeningnya berapa dan saldonya berapa. Kemudian dijumlahkan, jumlahnya berapa, dihitung selisih kas antara 1A, 1 dikurangi dengan 2A, 3. Apabila terdapat selisih, berarti di Romawi 3, Anda selaku bendahara penerimaan harus menjelaskan selisihnya disebabkan oleh apa. Nah, setelah semua dijelaskan, berita acara ini ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan kepala satker atau pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara. Berikut format berita acara pemeriksaan kas bendahara penerimaan pada saat terjadi pergantian bendahara. Pada dasarnya isinya sama, kecuali yang tanda tangan di bawah. Yang tanda tangan di bawah adalah yang menerima, berarti adalah bendahara penerimaan yang baru. Kemudian yang menyerahkan adalah bendahara penerimaan yang lama. Kemudian di bawahnya diketahui oleh kepala satker atau pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara. Berikutnya kita bahas terkait dengan rekonsiliasi internal. Di sini kepala satker atau pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara melakukan rekonsiliasi internal atas laporan keuangan unit akuntansi KPA dengan pembukuan bendahara penerimaan. Adapun tujuan dari rekonsiliasi internal adalah untuk meneliti kesesuaian antara jumlah setoran bendahara penerimaan ke kas negara. Kemudian, untuk meneliti kesesuaian antara saldo penerimaan negara yang belum disetor oleh bendahara penerimaan ke kas negara. Rekonsiliasi internal dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali
pada akhir bulan berkenaan, dan hasil pemeriksaan kas dan rekonsiliasi internal dituangkan dalam berita acara. Berikut adalah format dari berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Ditulis skopnya berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Kemudian seperti halnya berita acara ditulis pada hari kapan dibuatnya, tanggal berapa, bulan, tahun. Kami selaku kuasa pengguna anggaran telah melakukan pemeriksaan kas bendahara penerimaan dengan nomor rekening berapa, dituliskan nomor rekening yang digunakan oleh bendahara penerimaan dengan posisi saldo BKU atau buku kas umum sebesar berapa, ditulis nominalnya dan nomor bukti terakhir di BKU berapa. Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut. Ada 4 Romawi di sini. Yang pertama adalah hasil pemeriksaan pembukuan bendahara. Ini sama persis dengan yang ada di pemeriksaan kas. Jadi isinya adalah saldo menurut buku kas tunai, menurut buku bank, kemudian ditambah dengan saldo menurut jenis penerimaannya. Nah, kemudian dihitung apakah ada selisih antara saldo kas bank dengan buku pembantu jenis penerimaannya. Berikutnya adalah hasil pemeriksaan kas. Ini juga sama persis seperti di pemeriksaan kas, berarti membandingkan antara uang tunai di berangkas bendahara, kemudian uang di rekening berapa, kemudian selisih kasnya antara 1A1 dikurangi dengan 2A3. Nah, kemudian Romawi 3 menunjukkan hasil rekonsiliasi internal bendahara dengan unit akuntansi KPA. Isinya yang pertama adalah pembukuan menurut bendahara, penerimaan yang telah disetorkan menurut bendahara berapa, penerimaan yang belum disetorkan berapa, dijumlahkan, kemudian berapa pembukuan menurut UAKPA. Selisih pembukuan bendaharanya adalah UAKPA A3-B. Kemudian ada penjelasan selisih. Selisih kas yang 2B itu karena apa, kemudian selisih pembukuannya karena apa, dijelaskan. Setelah itu, ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan kepala satker atau pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara. Pembahasan kita berikutnya adalah terkait dengan laporan pertanggungjawaban atau LPJ bendahara penerimaan. Setelah bendahara penerimaan melakukan pembukuan terhadap semua transaksi penerimaan, baik tunai maupun rekening bendahara penerimaan, maupun langsung ke kas negara, bendahara penerimaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada kuasa BUN dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk mempertanggungjawabkan uang surat berharga yang dikelolanya. Bendahara penerimaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban LPJ minimal sekali dalam 1 bulan atas uang yang dikelolanya baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk falas. Isi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan adalah yang pertama tentunya merupakan informasi umum dari Satker, kemudian saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir buku pembantu. Berikutnya adalah uang tunai dan rekening bank akhir bulan. Berikutnya adalah hasil rekonsiliasi internal dan penjelasan atas selisih apabila ada. Dokumen yang digunakan untuk membuat LPJ adalah BKU, buku pembantu, dan BPAP. LPJ bendahara penerimaan disampaikan kepada Kepala KPPN, Menteri Pimpinan Lembaga, dan BPK. Kemudian, LPJ ini dilampiri dengan daftar rincian saldo rekening, rekening koran, berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi internal, kemudian konfirmasi penerimaan negara dari KPPN, apabila ada wajib setor yang langsung menyetorkan ke kas negara. Berikutnya adalah penyampaiannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila bendahara penerimaan tidak membuat LPJ, sanksinya adalah penundaan penerbitan SP2D dan SPMUP, TUP, GUP atau LS bendahara pengeluaran. Berikut format LPJ bendahara penerimaan. Yang pertama adalah ada informasi umum terkait dengan Satker, kementerian apa, unit organisasi, provinsi, kabupaten, kota, kemudian satuan kerjanya apa, alamat, tahun anggaran, dan KPPN-nya mana. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan
isi atau substansi dari LPJ bendahara itu sendiri. Yang pertama adalah keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar berapa dan nomor bukti terakhirnya berapa. Apa isinya? Ini juga mirip dengan pemeriksaan kas maupun rekonsiliasi internal, yaitu terkait dengan BP, kas tunai, dan BP bank. Saldo awalnya berapa? Berarti saldo dari bulan sebelumnya. Kemudian penambahannya berapa? Ini diambil dari kolom debit di buku kas tunai maupun di buku bank. Kemudian pengurangannya berapa? Ini diambil dari sisi kredit di buku tunai dan buku bank. Kemudian saldo akhirnya berapa yang merupakan selisih antara penambahan dan pengurangan. Nah, kemudian adalah buku pembantu. Dirinci satu persatu buku pembantu apa yang digunakan, berapa saldo awalnya, berapa penambahan atau sisi debitnya, dan berapa pengurangannya atau sisi kredit, sehingga ketahuan saldonya berapa. Kemudian Romawi 2 di sini menunjukkan keadaan kas pada akhir bulan pelaporan. Ini menunjukkan saldo kas yang sebenarnya ada di berangkas bendahara dan di rekening bank. Dijumlahkan berapa jumlahnya. Kemudian Romawi 3 itu adalah selisih kas. Saldo akhir dari BP kas. Saldo akhir dari BP kas berapa? Kemudian jumlah kas menurut 2, 3 di sini berapa? Ketemu selisih kasnya berapa? Kalau sudah sesuai berarti selisih kasnya adalah 0. Kemudian Romawi 4 itu adalah saldo yang sudah menjadi hak negara. Saldo awalnya berapa? Kemudian penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini berapa? Ini bisa dilihat dari BPAP atau BP, PN, BP. Setoran atas penerimaan negara yang sudah menjadi hak negara yang sudah disetorkan berapa? Kalau sudah disetorkan semuanya, tentunya saldo akhirnya adalah 0. Kalau ada yang belum disetorkan, berarti di sini ada saldonya berapa. Kemudian yang kelima, ini Romawinya salah. Yang kelima adalah hasil rekonsiliasi internal dengan unit akuntansi KPA. Ini dilihat dari rekonsiliasi internal yang sudah kita bahas sebelumnya. Penyetoran menurut pembukuan bendahara berapa? Penyetoran menurut unit akuntansi KPA berapa? Kemudian diselisihkan. Kalau ada selisih, dijelaskan selisihnya karena apa. Kemudian LPJ ini ditandatangani oleh Kepala Satker dan Bendahara Penerimaan. Ini adalah format dari daftar rincian saldo rekening yang dikelola bendahara penerimaan. Jadi di sini daftar rincian saldo rekening yang dikelola bendahara penerimaan satkernya apa, kemudian bulan berapa. Di sini dituliskan nomor rekeningnya berapa, kemudian nama rekening dan banknya apa, kemudian kode rekening. Di sini surat izin nomor sekian tanggal sekian dan saldo pada tanggal pembuatan LPJ ini berapa, dan ini ditandatangani oleh bendahara penerimaan. Demikian pembahasan terkait dengan pemeriksaan kas, rekonsiliasi internal, dan laporan pertanggungjawaban. Dengan pembahasan LPJ ini berarti selesai sudah pembahasan kita terkait dengan laporan pertanggungjawaban, dan kita akan simulasi bagaimana pencatatan bendahara penerimaan menggunakan aplikasi. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.